Penikmat film. Dengan kelincahan dan ketajaman mata Kenshin, Kenshin pun dapat memenangkan pertarungan tersebut. Namun bantuan dari pihak Okita pun tiba-tiba datang, yang membuat Kenshin menjadi tersudut. Tapi beruntungnya Kenshin, bantuan dari pihak pemberontak pun tiba saat itu juga, sehingga pertarungan pun dapat dihindari. Para pemberontak pun akhirnya mundur dan sembunyi kembali. Hal itu terjadi pada tanggal 19 Juli 1864. Waktu pun berlalu. Di markas pemberontak, ketegangan pun terjadi dikarenakan pasukan Shogun mulai bertambah kuat dan menyelidiki seluruh tempat yang dicurigai sebagai persembunyian pemberontak. Dan pada malam harinya, Tomoe menemui Kenshin. Lalu Kenshin menjawab pertanyaan yang saat lalu Tomoe tanyakan. Kenshin menyatakan bahwa dia tidak dapat membunuh Tomoe walaupun Tomoe membawa pedang. Di sini membuktikan bahwa ada rasa cinta yang timbul oleh Kenshin sejak Tomoe datang. 以前の問いの答え、あなたが刀を手にしても俺は切らない。どんなことがあろうと。 Tomoe yang mendengar pernyataan Kenshin itu pun tersenyum terlihat senang. Namun tak lama kemudian ada aba-aba bahwa ada pasukan polisi datang. Mereka mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut adalah markas pemberontak. Mendengar aba-aba tersebut, Kenshin dan Tomoe bergegas keluar untuk kabur. Beruntungnya aba-aba tersebut disampaikan di waktu yang tepat, sehingga Kenshin dan Tomoe dapat kabur dengan lancar. Keesokan paginya, Kenshin dan Tomoe menemui Kogoro untuk mengetahui apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukannya. Kogoro mengatakan untuk sekarang dirinya harus bersembunyi. Di saat situasi sedang sulit untuk bergerak begini, kita harus sabar mencari kesempatan, kata Kogoro. Lalu Kogoro pun menambahkan Kenshin juga harus bersembunyi bersama Tomoe. Ia telah menyiapkan tempat di luar Kyoto dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Setelah itu Kenshin menanyakan pendapat kepada Tomoe, maukah dirinya ikut bersamanya. Tomoe menjawab bahwa tak ada tempat tujuan untuk dirinya sekarang. Lalu Kenshin pun menambahkan, kita akan tinggal bersama bukan untuk berpura-pura, melainkan untuk sungguhan, yang artinya itu ajakan Kenshin untuk melamar Tomoe. 他に行くあてはありませんけど。全くないというわけでもないだろう。すまない。やはり答えを相手に任せようとするのはずるいな。共に暮らそう。できれば形だけでなく共に。 Dan Tomoe pun yang mendengar hal tersebut menerimanya dengan senang hati. Lalu mereka pun keluar dari Kyoto untuk bersembunyi. Mereka memulai hidup baru seperti layaknya pasangan pengantin baru pada masa itu, berkebun, berburu, dan melakukan hal-hal normal lainnya. Karena kebiasaan tersebut, Kenshin pun kian lama kian menikmati hari-harinya, dan sedikit melupakan keinginannya untuk membunuh. Dan pada suatu malam, entah apa yang terjadi, diperlihatkan Tomoe menangis di depan kaca miliknya. Lalu musim salju pun tiba. Tiba-tiba Kenshin pun menyatakan bahwa dia menyadari selama ini dia membunuh untuk membuat era baru tiba itu hanyalah sebuah kesombongan belaka. Dan setelah ia merasakan tinggal bersama Tomoe, ia menemukan jawaban untuk kehidupannya. Ululu, pengantin baru. Tak lama kemudian ketika Kenshin sedang memanen lobak, Izuka pun datang untuk memberikan kebutuhan pokok selama mereka bersembunyi.
Lalu Izuka menjelaskan bahwa situasi sekarang masihlah sedang buruk. Demi menyenangkan Shogun, orang-orang mulai bertindak konspiratif. Mereka memerintahkan warga untuk melakukan bunuh diri. Ia pun menguatkan kembali untuk tetap kuat dan sabar menunggu waktu yang tepat. Dan ia memberikan bahan-bahan obat beserta uang untuk Kenshin memulai hidup baru dengan berjualan. Setelah memberikan semua yang diperintahkan, Izuka pun kembali. Dan di saat kembali, ia dengan hati-hati melihat sekitar. Lalu ia lari ke atas gunung. Namun tanpa dia sadari bahwa Shinsaku Takasugi, tangan kanan Kokoro, melihat aksinya tersebut. Dan ternyata terkuaklah bahwa Izuka lah yang selama ini menjadi mata-mata. Dan Takasugi yang mendengar hal tersebut ternyata telah disadari oleh mereka dan dibunuh di tempat. Izuka pun berkata jika Takasugi mati maka ia akan dicurigai sebagai mata-mata. Karena hal itu mereka pun segera melancarkan aksinya untuk membunuh Batosai. Dan mereka lalu mengirimkan pesan kepada Tomoe. Lalu saat sampai, Tomoe pun kaget bahwa ternyata sang pengirim pesan tersebut adalah adiknya yang bernama Enishi. Diketahui Enishi kabur dari rumah setelah Tomoe. Enishi sekarang ingin membantu kakaknya untuk menghancurkan Kenshin Himura atau yang bisa dikenal Batosai. Dan di sini masih belum dijelaskan mengapa Tomoe ingin membunuh Kenshin. Tak lama kemudian sesaat Kenshin pulang ke rumah, Enishi keluar dengan ekspresinya yang kesal. Dan Tomoe mengatakan bahwa dia adalah adiknya yang kabur dari rumah. Okaerinasai. Lalu saat masuk, akhirnya Tomoe menjelaskan bahwa dia berasal dari Edo. Ia pernah akan menikah, dan pasangannya tersebut berstatus sama dengan Tomoe. Namun gagal dikarenakan pasangannya itu terbunuh oleh seseorang saat kerusuhan di Kyoto. Dan tanpa disadari Kenshin, pria itu adalah seseorang yang pernah Kenshin bunuh namun dirinya tetap kekeh ingin hidup demi seseorang yaitu Tomoe. Lalu suasana pun berubah sedih. Kenshin menguatkan bahwa dirinya lah yang sekarang akan membuat Tomoe bahagia. Tak lama kemudian hubungan badan pun terjadi. Pada harinya Tomoe menulis sesuatu di buku hariannya, lalu pergi membawa pedang kecil begitu saja. Tak lama kemudian pula, Kenshin pun bangun dan Izuka pun datang. Izuka mengatakan bahwa selama ini mata-matanya adalah Tomoe. Izuka menguatkan untuk mengecek buku hariannya jika Kenshin tidak mempercayainya. Terkejutnya Kenshin mengetahui siapa Tomoe sebenarnya. Bahwa tunangan Tomoe itu adalah seorang yang pernah ia bunuh memberikan luka segaris di wajahnya. Shin pun beralih ke sisi Tomoe. Ia sedang menuju ke gunung untuk bertemu dengan ketua yang akan membunuh Kenshin. Diketahui awalnya Tomoe ingin membunuh, namun karena waktu berjalan bersama Kenshin, Tomoe menyadari bahwa Kenshin adalah orang yang baik. Ia membunuh dikarenakan ingin membuat era yang baru, dan diketahui pula akhirnya Tomoe pun mencintai seseorang yang kedua kalinya, yaitu Kenshin Himura. Dikarenakan itu Tomoe berencana menggagalkan rencana pembunuhan Kenshin dengan membunuh sang ketua tersebut. Namun sayang, serangan Tomoe sangat mudah ditangkis oleh dirinya. Lalu di sisi Kenshin, ia berjalan dengan keadaan syok mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba ia pun diserang menggunakan panah dan adegan action pun terjadi.
Pertarungan pun berakhir di dalam gua dan ternyata sang pemanah itu telah membuat jebakan bom bunuh diri di sana. Seketika bom itu diledakkan yang membuat Kenshin mulai sempoyongan. Tak sampai situ, Kenshin pun diserang oleh 2 orang prajurit lainnya. Dengan badan yang penuh luka, Kenshin pun mampu mengalahkan mereka berdua. Namun salah satu prajurit mereka juga memiliki bom yang diledakkan langsung membuat mata Kenshin menjadi tak melihat apapun di sekitar. Sang ketua pun tiba, waktunya melawan bos terakhir. Dengan kondisi mata yang tak dapat melihat, berkali-kali Kenshin hampir saja terbunuh. Namun saat di kondisi terakhir, Kenshin bisa membunuh sang ketua. Namun hal yang tak terduga terjadi bahwa Tomoe menghentikan tindakan Kenshin, yang dimana membuat Tomoe tertebas oleh pedang Kenshin sendiri. Saat mata Kenshin mulai melihat, Kenshin pun menyadari bahwa ia salah menebas orang, melainkan tubuh Tomoe lah yang tertebas. Dalam keadaan terluka dan dingin akan salju, Tomoe meminta maaf kepada Kenshin dan memberi luka di pipinya sehingga luka tersebut membentuk huruf X dan itulah asal mula tanda X di pipi Kenshin. Tak lama kemudian Tomoe pun meninggal dengan Kenshin yang sedang memeluk tubuhnya. Keesokan harinya Kenshin hidup seperti biasa, namun tanpa dengan adanya Tomoe. Saat pulang dari perjalanan, Kenshin ditemui oleh Kogoro, menginformasikan bahwa Izaki juga adalah mata-mata. Kogoro pun mengirim orang untuk mengejarnya. Tak hanya itu, Kogoro menambahkan bahwa ingin meminjamkan kekuatan Kenshin lagi untuk melancarkan misinya. Namun Kenshin kebingungan akan keinginannya yang tak ingin membunuh lagi. Lalu Kenshin pun masuk ke dalam rumah dan membaca buku harian Tomoe kembali. Dijelaskan bahwa Tomoe yang awalnya ingin membalas dendam atas kematian tunangannya kepada Kenshin, namun karena mengetahui bahwa alasan Kenshin membunuh demi kebahagiaan orang lain, ia pun selang lama hidup bersamanya tumbuhlah rasa cinta. Dan di saat terakhir isi bukunya, ia memutuskan untuk mempertahankan Kenshin agar tetap hidup. Lalu scene epic pun terjadi. Akhirnya Kenshin membakar rumah berserta jasad Tomoe. Lalu pada bulan Januari tahun 1868 di Kyoto, pertarungan Toba Fushimi antara pemberontak dan shogun. Di sana Kenshin ikut berpartisipasi untuk mengalahkan pasukan shogun, yang akhirnya dimenangkan oleh para pemberontak. Disitulah waktu terakhir Kenshin membunuh seseorang dan menghilang selama 10 tahun. Dikatakan butuh 10 tahun agar Kenshin kembali dan ia menjadi pengembara sendiri. Dan film pun selesai.